sebelumnya lulusan dari psikologi Unpad, lulusan tahun 2016, dan sekarang sedang kuliah S2 ya Kak ya, di UI ya? Betul, betul Mas Betul, Peter. oke. Ya, ya. Sebelumnya Peter mau ngucapin makasih juga nih untuk teman-teman community partner yang udah bantu share acara Filotalk ini, yaitu Kubik dan Workspace 53. Buat teman-teman yang belum tahu Kubik itu apa, Kubik itu adalah startup inkubator. Jadi teman-teman yang butuh info terkait bisnis dan startup bisa langsung follow IG-nya di @kubik.inc. Dan juga kalau teman-teman butuh co-working space yang strategis di Bandung, dengan harga terjangkau bisa langsung cek aja IG-nya @workspace53 Bandung, digabung semua gitu ya. Oke nih, Kak Opi bisa langsung mulai aja kenalin dulu Alpas ID itu apa, dan juga ntar langsung masuk ke pembahasan kita hari ini tentang quarter life crisis gitu ya. Silakan Kak Opi. Thank you Mas Peter. Oke, halo teman-teman semua. Semoga dalam kondisi sehat dan di bulan puasa ini bagi yang berpuasa juga semoga lancar puasanya sampai nanti beduk maghrib. Ini mungkin dari berbagai daerah ya. Di jam segini ada yang udah buka belum sih? Kalau di aku waktu Indonesia bagian barat sih belum gitu. Jadi semoga teman-teman yang lagi berpuasa juga bisa bareng-bareng kita ngabuburit. Di sini kita sharing tentang hari ini sih bahasannya tentang quarter life crisis gitu ya. Nah, kalau Alpas sendiri adalah sebenarnya satu non-profit organization, organisasi non-profit di bidang kesehatan mental, base-nya itu di Jakarta. Kita baru sih sebenarnya baru berdiri 1 tahun, dari tahun 2019 kemarin, terus kita fokusnya itu memang ke edukasi kesehatan mental gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat akun Instagram pas itu memang kebanyakan kita tuh sering sharing konten, terus juga kita sering ngadain event-event yang sifatnya itu memberikan wadah edukatif ke masyarakat dan bertemu langsung dengan profesional kesehatan mental. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang kesehatan mental, psikologi, anything about mental illness misalnya gitu, itu bisa di Alpas juga gitu. Itu sekilas tentang Alpas, nanti bisa dicek aja ke websitenya www.alpas.id, terus juga bisa ke Instagramnya @alpas.id gitu. Oke, ini langsung aja ya untuk materinya. Aku akan share tentang quarter life crisis itu apa. Tuh. Oke, jadi ini adalah PDF yang akan aku share. Semoga udah kelihatan ya. Oke. Nah, jadi kita akan ngebahas tentang quarter life crisis hari ini. Quarter life crisis itu apa sih sebenarnya? Banyak sih yang akhir-akhir ini tuh mengatakan satu istilah yang mungkin baru bagi teman-teman, ada juga yang mungkin sudah terbiasa dengan istilah ini, tapi perlu diketahui sebenarnya quarter life crisis itu bukan satu istilah yang ibaratnya itu ilmiah dari perspektif psikologi gitu. Jadi sebenarnya belum ada term quarter life crisis ini khusus dibahas di bangku kuliah misalnya kayak gitu ataupun di ranah ilmiah gitu setahu saya ya sampai saat ini gitu. Jadi memang ini adalah suatu istilah yang ibaratnya urban sekarang itu banyak yang pakai istilah-istilah baru untuk memudahkan kita berkomunikasi atau menjelaskan sesuatu yang itu sekarang lagi banyak dialami. Salah satunya itu quarter life crisis ini. Nah, tapi sebenarnya ada kok yang membahas ini, walaupun bukan di term quarter life crisis, tapi ada juga kok yang membahas tentang fenomena ini gitu, fenomena di mana kita sebagai sebagai individu usia 20-an, 20 sampai 25 tahunan gitu ya, itu ada periode di mana kita tuh sering galau. Kenapa sih? Kayak gitu. Nah, salah seorang psikolog klinis salah seorang psikolog klinis bernama Alex Fogg yang pernah diwawancara oleh independent.co.uk di tahun 2017 pernah mendefinisikan
walaupun secara tidak bukan secara ilmiah gitu ya, tapi beliau mendefinisikan bahwa quarter life crisis itu adalah suatu masa atau periode di mana kita sering mengalami insecurity, keraguan, terus kekecewaan juga yang terkait karir, relasi, dan juga situasi finansial gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, mungkin aja nih teman-teman lagi mengalami quarter life crisis gitu. Nah, tapi kenapa sih situasi-situasi tadi itu ada di usia 20-an gitu? Kenapa nggak di usia 40? Kenapa nggak di usia sebelum 20-an gitu, waktu kita masih remaja? Kenapa di usia 20-an dan apa yang menjadikannya khas? Nah, karena di usia 20-an ini banyak banget perubahan hidup yang terjadi. Di antaranya tuh ada lulus kuliah, biasanya di usia 22, 23 gitu ya. Bahkan ada juga yang 25 tahun baru lulus, terus juga karena baru lulus jadi pertama kali memiliki pengalaman kerja, atau misalnya kita sebut juga first jobber. Terus ada juga yang melanjutkan pendidikan, misalnya S2, atau misalnya juga melanjutkan pendidikan yang tadinya D3 jadi S1, juga banyak. Ada perubahan hidup juga seperti menikah di usia 20-an itu sangat lazim. Terus pindah tempat tinggal nih, mungkin karena menikah jadi mau tinggal sendiri, lepas dari orang tua gitu ya. Atau misalnya yang tadinya tinggal sama orang tua karena kuliah harus ngekos, jadi pindah tempat tinggal juga. Lalu yang terakhir biasanya juga di usia 20-an ini satu umum kita punya anak karena tadi menikah, punya tempat tinggal baru, mungkin terus punya anak gitu. Jadi inilah beberapa perubahan hidup yang umumnya dialami oleh individu usia 20-an gitu. Jadi kalau di usia 20-an ini banyak banget mengalami quarter life crisis ya karena banyak banget perubahan hidup yang terjadi. Tapi bukan berarti usia 30, 40 dan seterusnya itu tidak mengalami perubahan seperti ini ya. Cuman memang lebih banyak dialami usia 20-an gitu. Nah, terus kenapa kita galau gitu? Dan sebenarnya kita bisa tanyakan dulu sebenarnya. Start with why dulu. Kenapa? Tanyain dulu pada diri kita, kenapa sih penting bagi kita itu menjalani perubahan ini? Kenapa kita harus lulus kuliah? Kenapa kita harus cari kerja? Kenapa kita harus menikah dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu kita bertanya lagi kepada diri sendiri apakah kita benar-benar siap untuk mengalami perubahan tersebut gitu. Karena biasanya quarter life crisis juga ada unsur ketidaksiapan kita menjalani suatu periode itu gitu. Jadi setelah kita tahu jawaban dari kenapanya tadi itu, kita tanyakan lagi apakah kita memang benar-benar siap untuk menjalani perubahan tersebut. Dan apa konsekuensi yang mungkin akan kita terima ketika kita menjalaninya. Itu misalnya kita memutuskan untuk lanjut kuliah. Kenapa sih kita perlu lanjut kuliah? Dan apakah kita siap untuk misalnya ketika lanjut kuliah kita harus nggak kerja lagi misalnya, atau ketika saya melanjutkan ke pendidikan yang selanjutnya saya harus siap untuk merantau misalnya gitu. Apakah kita siap dengan perubahan itu dan apakah kita bisa menerima konsekuensinya gitu. Nah, tadi ya, kenapa di usia 20-an? Selain karena ada perubahan tadi, juga ada tuntutan untuk menyesuaikan diri. Yang namanya perubahan, kita nggak bisa menerimanya gitu aja tanpa kita menyesuaikan diri. Jadi memang ketika menyesuaikan diri, ketika ada perubahan itu, kita perlu menyesuaikan diri. Jadi misalnya nih, banyak pengalaman pertama kali gitu. Terus juga adanya keinginan untuk dapat diterima di lingkup pergaulan dan masa pilih-pilih dan juga coba-coba gitu. Kita kita banyak banget pengalaman di mana kita harus pilih ini atau saya pengen ngelakuin ini atau ini gitu. Dan ada juga masa di mana kita tuh merasa harus berusaha lebih keras atau misalnya kita ya udah cabut aja atau misalnya kita selesaikan aja atau nggak usah kita selesaikan gitu misalnya. Terus gimana sih kita mengatasi adanya tuntutan tadi ya, tuntutan untuk menyesuaikan diri? Pertama, kita harus tahu dulu prioritas kita. Mana sih yang lebih penting dan lebih berdampak jangka panjang untuk kita. Jadi kalau misalnya kita ngelihat adanya tuntutan nih, misalnya kayak saya pertama kali bekerja misalnya di Jakarta, tapi saya juga
di situ saya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana saya harus merantau misalnya gitu. Dari situ kita melihat prioritas kita, mana sih yang lebih penting untuk kita fokuskan. Misalnya, oke, dengan saya memulai hidup baru di tempat yang baru, dengan status yang baru juga sebagai pekerja, misalnya sekarang, saya akan berfokus pada kemampuan diri saya dulu deh gitu. Untuk tempat tinggal, saya juga akan menyesuaikan diri seiring dengan lebih berfokus pada, oke, saya kerja di sini, tempat tinggal saya akan yang lebih berdekatan aja kayak gitu, misalnya no priority, tapi nggak begitu nyaman sih sebenarnya. Nah, nanti next step-nya mungkin saya bisa prioritaskan, kalau misalnya saya udah betah di tempat kerja, saya akan cari tempat tinggal yang lebih nyaman lagi gitu, walaupun memang agak jauh misalnya kayak gitu. Jadi kita lihat dulu prioritas kita seperti apa. Terus jangan kita overgeneralize, maksudnya adalah kita jangan sampai karena ini adalah periode kita coba-coba atau periode kita melakukan hal untuk pertama kali, kita jadi overgeneralize. Maksudnya ketika misalnya kita gagal di satu hal, di satu sisi, satu waktu gitu ya, kita nggak perlu merasa saya akan gagal selamanya gitu. Saya nggak akan berhasil kalau misalnya saya udah gagal di satu tempat ini, saya mungkin akan gagal seumur hidup gitu. Nggak perlu kayak gitu, karena bad start doesn't define your whole process gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah live in the present, artinya kita coba fokus apa yang ada di sekarang ini, karena kita nggak tahu memang apa yang akan terjadi di kedepannya. Cuman kalau misalnya kita terlalu berpikir kedepannya akan jauh lebih buruk misalnya gitu, atau misalnya kedepannya itu nggak akan berhasil, itu akan bikin kita kemana-mana gitu. Jadi don't overgeneralize meskipun kita gagal di satu waktu atau satu tempat. Terus kenapa juga di usia 20-an tadi selain adanya perubahan yang signifikan banget, terus juga adanya tuntutan, kita juga seringnya berkompetisi dengan teman sebaya di usia segini gitu ya. Nah, kompetisi dengan teman sebaya ini biasanya karena ada perbedaan dalam pencapaian, terus juga suka membandingkan diri, siapa sih yang paling bahagia, saya apa dia ya gitu. Kalau saya milih kerjaan kayak gini atau saya memilih pilihan seperti ini, apakah saya lebih bahagia tampaknya daripada dia dan sebagainya. Terus juga ada ekspektasi yang tidak realistis. Kita tuh pengen tuh kita udah bisa punya perusahaan sendiri, kita bisa sukses jadi bos misalnya kayak gitu ya, punya saham, atau pokoknya banyak banget ekspektasi yang pengen banget kita wujudkan. Ya nggak apa-apa sih punya mimpi, tapi bukan berarti kita menjadi tidak realistis gitu ya. Kita tetap bisa punya ekspektasi, tapi sebaiknya yang realistis. Oke, saya di umur segini, pencapaian yang mungkin akan saya bisa capai adalah apa gitu. Jadi nggak yang muluk-muluk banget. Terus juga kompetisi dengan teman sebaya biasanya karena ada sesuatu yang terlihat sama yang terjadi itu berbeda gitu. Misalnya kita sering lihat di sosial media, wah dia seneng banget ya kayaknya kerja kayak gini, atau dia seneng banget ya kehidupan kuliahnya seperti ini gitu. Kok saya enggak gitu. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi dengannya di belakang kamera, di layar gitu ya. Karena apa yang kita lihat tuh apa yang ia ingin tunjukkan, bukan yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi memang itu yang sebenarnya terjadi, tapi kita hanya tahu sedikit dari apa yang sebenarnya terjadi gitu. Lalu yang terakhir ada social gap ini juga. Karena ada perubahan, ada tuntutan, juga seringnya kita membandingkan diri karena ada social gap. Wah, kok dia bisa ada banyak teman, atau misalnya kok dia bisa nongkrong terus-terusan, kok aku kayaknya fokusnya kerja terus atau fokusnya kuliah terus ya gitu. Kenapa dunia sosial aku tuh berbeda dengannya? Atau ada teman kita yang mungkin lebih populer, bukan lebih banyak temannya juga ya, tapi lebih mungkin lebih terekspos gitu. Sementara kita kayak, kok kayak gini-gini aja ya, apa ada yang salah, kayak gitu. Nah, kompetisi ini juga sering bikin kita tuh jadi galau di usia 20-an ini. Nah, gimana cara mengatasinya? Pertama, kita harus tahu dulu bahwa yang seharusnya jadi lawan kompetisi kita adalah diri sendiri gitu. Jadi competing yourself dengan cara kita perlu bikin tujuan yang realistis. Ada sih orang yang bilang hidup itu sebenarnya nggak perlu banget sih ada tujuan gitu. Yang penting kita menjalani sepenuh hati, kita berbuat baik dengan banyak orang dan lain-lain. Menurut saya itu ada benarnya, ada tidaknya juga. Jadi tujuan itu membuat kita jadi lebih
paham kapan sih kita tahu kita tuh udah menyelesaikan sesuatu misalnya, atau kita tuh udah mencapai sesuatu. Kita bisa mengevaluasi ketika kita ada tujuan itu, dan apakah tujuan itu tercapai atau enggak. Evaluasinya kan ketika kita sudah menjalaninya gitu kan. Nah, selain itu kita juga perlu percaya diri dan belajar dari pengalaman orang lain yang menginspirasi. Jadi, meskipun kita berkompetisi dengan diri sendiri, bukan berarti orang lain itu adalah kita nggak mau ngeliat orang lain gitu, bukan. Maksudnya di sini adalah kita berkompetisi dengan diri sendiri, kita pengen jadi yang lebih baik terus, karena kita membandingkan diri kita dengan diri kita yang di masa lalu gitu. Orang lain itu perannya adalah di mata kita, perannya adalah untuk menginspirasi kita gitu. Jadi bukan untuk membandingkan dia udah sampai mana, saya udah sampai mana, bukan. Tapi dia bisa mencapai itu karena kerja kerasnya. Saya mungkin juga bisa kalau misalnya saya juga bekerja keras misalnya kayak gitu. Terus yang kedua, your self-worth matters the most gitu ya. Jadi apapun yang terjadi pada orang lain jangan sampai berpengaruh secara negatif ke keberhargaan diri kita. Jadi walaupun misalnya orang lain lebih sukses, jangan sampai itu malah bikin kita jadi patah semangat atau jadi rendah diri. Karena self-worth kita, keberhargaan diri kita tuh jauh lebih penting dari apapun sebenarnya ya. Kalau misalnya kita mau ngeliat lebih dalam lagi, bahwa ya orang lain hidup dengan tracknya sendiri, kita ya dengan track kita sendiri. Jadi ketika misalnya kita merasa keberhargaan diri kita itu tergantung pada penilaian orang lain, tergantung pada pencapaian orang lain, ya kita nggak akan bisa pernah menghargai diri kita sendiri. Tuh. Terus kenapa di bulan ini juga yang keempat adalah pengalaman kegagalan dan keberhasilan. Tadi ingat ya, di yang kedua itu adanya tuntutan dari banyak, dari diri sendiri, dari lingkungan gitu, dari keluarga, dari orang terdekat. Nah, karena ada tuntutan itu, kita juga jadi pengen mencoba-coba sesuatu yang baru, pengen punya pengalaman baru, dan di pengalaman-pengalaman tersebut mungkin aja kita mengalami kegagalan dan juga keberhasilan. Nah, kenapa ada ini ya? Karena pertama ada masa-masa penetapan tujuan hidup. Kita tadinya mungkin pengen yang kuliah nih, misalnya kuliah bisnis, tadinya setelah kuliah pengennya bangun bisnis sendiri, tapi ternyata ketika mencoba membangun bisnis mengalami kegagalan gitu. Kita juga harus fleksibel ya, dalam artian kita kalau misalnya gagal di sini mungkin ada cara lain yang bisa kita tempuh, atau mungkin ada tujuan lain yang bisa kita jadikan acuan. Terus ada nih fenomena kapok versus ketagihan. Maksudnya adalah ketika kita mencoba satu hal yang baru dan kita gagal, bisa jadi kita kapok. Bisa jadi kita mencoba terus-terusan. Sama juga dengan keberhasilan. Bisa jadi kita ketagihan untuk terus-menerus berinovasi, misalnya, atau mencoba sesuatu yang lebih tinggi, misalnya kayak gitu ya. Terus juga karena ada pengalaman kegagalan, kita jadi takut gagal untuk kesekian kalinya. Gitu. Dan terakhir, discovering passion. Ini banyak banget juga yang dibahas ya tentang passion. Kapan sih kita tahu kita tuh lagi ngerjain sesuatu yang passion kita ya? Itu di usia 20-an tuh galau banget karena kita nggak tahu apakah ini benar-benar passion kita, apakah pekerjaan ini walaupun saya nggak suka tapi ini menghasilkan, apakah itu disebut passion atau kayak gimana? Well, kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak bisa mengevaluasi diri sendiri gitu. Dan mengevaluasi diri sendiri itu awalnya tentu kita tahu dulu kita udah berhasil apa belum, kita udah sampai tujuannya atau belum, gitu. Nah, caranya, gimana kita tahu discovering passion kita? Tahu apa sih yang bikin kita tuh, saya cukup sampai di sini, atau saya tuh harusnya terus mengejar, misalnya kayak gitu. Nah, pertama tuh identify your 4E. Easy, enjoy, excellent, dan earn. Artinya, ketika kita pengen tahu apakah yang kita kerjakan ini adalah sesuai dengan minat kita, passion kita, walaupun banyak orang juga yang bilang, maaf ya, passion is bullshit katanya kayak gitu, tapi nggak juga sih menurut saya, karena kita bisa melihat ini dari kacamata yang berbeda, salah satunya ini gitu. 4E itu kayak gimana sih? Jadi, apakah yang kita kerjakan itu easy, alias kita mudah mengerjakannya, terus apakah kita bisa enjoy mengerjakannya, apakah hasil dari yang kita kerjakan itu baik, excellent, apalagi menurut orang-orang itu kita jago lah gitu ya mengerjakan itu, dan yang terakhir earn, alias menghasilkan sini menghasilkan materi maupun non materi. Misalnya menghasilkan materi tentu saja berarti kita bisa bekerja mendapatkan uang dari
apa yang kita lakukan, atau earn di sini misalnya kita jadi punya self branding karena apa yang kita kerjakan, misalnya kayak gitu. Nah, terus kita tahu tadi ya, tujuan kita adalah dengan evaluate your micro goals gitu. Jadi kita mengevaluasi goals-goals kecil yang kita punya dalam rangka menuju ke bigger goals gitu. Jadi kita perlu membuat tujuan jangka pendek dan mengevaluasi perkembangannya. Misal, setiap tahunnya punya tujuan besar, yaitu misalnya ya di tahun 2020 saya ingin lanjut S2 misalnya kayak gitu. Nah, dalam rangka untuk mencapai tujuan terbesar saya itu, saya perlu membuat tujuan-tujuan kecil jangka pendek. Misalnya setiap bulannya saya akan belajar atau membuat sesuatu yang relate sama nanti kalau misalnya kayak gitu ya. Lalu dievaluasi tuh setiap bulan, oh oke, ternyata kalau misalnya caranya kayak gini, saya kurang nyaman. Terus di bulan berikutnya mencoba lagi, oh ternyata kalau misalnya dengan cara yang ini, saya nyaman sih, tapi itu sulit banget, dan butuh waktu yang lama, dan lain-lain. Jadi ketika kita mau menuju ke tujuan yang lebih besar, akan lebih mudah rasanya ketika kita bisa menentukan tujuan-tujuan kecil dulu dan kita mengevaluasinya. Terus, nah kenapa di usia 20-an ini yang terakhir? Karena biasanya ada konflik internal karena idealisme. Konflik internal tuh konflik yang ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi misalnya, hatinya berkata lain. Kayak tadi ya, saya bekerja di sini, sebenarnya saya nggak suka-suka banget, tapi ini menghasilkan gitu. Biasanya di usia 20-an itu penuh dengan idealisme bahwa saya tuh harusnya kerja sesuai passion, saya harus kerja itu sesuai dengan minat saya gitu. Atau nih, yang lebih banyak lagi orang akan adalah, kok kerjanya nggak sesuai dengan jurusan kuliah sih gitu. Sayang dong udah kuliah ini tapi malah kerjanya ini gitu ya. Jadi hatinya berkata lain gitu. Kok kayak berlawanan dengan apa yang ada di dalam diri gitu ya. Terus banyak tuntutan dari diri sendiri. Jadi kayak ya harusnya kan saya tuh, nah banyak kata harus atau saya tuh harusnya tuh nggak kerja kayak gini, atau saya tuh harusnya nggak ngambil mata kuliah ini, jurusan ini gitu. Harusnya tuh saya lebih baik dan lain-lain. Banyaknya tuntutan pada diri sendiri mungkin akan membuat kita menjadi lebih apa ya, resah gitu, galau. Kenapa sih saya nggak pernah mencapai apa yang menurut saya tuh memuaskan saya? Karena ya tadi ada tuntutan dan konflik internal itu terus berlangsung hingga usia 20-an. Oke, nah caranya gimana untuk mengatasi hal tersebut? Kita perlu tahu dulu value kita, know your value. Jadi tahu batasan diri dan dipegang teguh. Oke, kalau misalnya saya bekerja, saya tuh punya punya value. Oke, saya orangnya kompetitif, saya ingin bekerjanya yang memang suasananya mendukung untuk mengimplementasikan value saya gitu misalnya. Atau saya adalah orang yang seneng banget nolong orang lain, maka saya akan melakukan hal-hal yang relate sama value saya itu sehingga uh, meminimalisir konflik internal tadi. Lalu kalau misalnya kita mencari kata ideal atau mencari sesuatu yang ideal, terutama di dalam diri ya, ya apa sih ideal itu sebenarnya gitu, dan yang bisa menentukan ideal atau enggaknya itu kan diri sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oke, ini sudah ideal atau enggak kalau misalnya kita pun masih merasa ini kurang tepat gitu. Jadi what is ideal anyway? Oke, jadi ini kayak tapi lebih ke breakdown lagi apa aja sih sebenarnya bener-bener kita galau. Biasanya tuh karir, realistis versus ngikutin passion tadi ya. Ada masalah-masalah seperti misalnya di job hopper yang suka pindah-pindah tempat kerja, atau misalnya pindah-pindah apa ya, kayak jurusan karirnya gitu. Terus minatnya nggak didukung orang tua, terus passionnya nggak bisa jadi profesi yang menghasilkan, coba-coba kerja sana sini, job loss atau kehilangan pekerjaan, dan banyak lagi. Terus tentang relasi juga nih, kenapa galau di usia 20-an? Karena biasanya ada pertanyaan, ini kita harus bertahan atau kita udahan aja ya, atau berganti ya, gitu. Karena menjalani relasi di usia 20-an ini banyak tantangannya, banyak juga hal-hal yang mungkin membuat kita jadi lebih terbuka gitu ya. Karena dalam usia 20-an ini kita menjalani relasi yang lebih serius, mempersiapkan pernikahan, mengalami perpisahan juga. Untuk beberapa orang
usia 20-an juga masih mungkin pertama kali menjalin relasi gitu ya. Terus juga melalui proses penjajakan di saat sibuk, lagi kerja, tapi harus PDKT gitu. Karena saya kan pengen menikah di usia 27 misalnya kayak gitu. Jadi ada isu-isu tentang relasi yang membuat kita jadi makin galau. Terus yang terakhir adalah konsep diri. Jadi di usia 20-an ini galau juga gara-gara kita bertanya pada diri sendiri, saya tuh siapa sih? Karena tujuan hidup saya belum jelas, saya nggak tahu nih habis kuliah saya mau ngapain. Saya nggak tahu nih saya kerja dari Senin sampai Jumat kayak gini, tapi tujuan saya tuh apa sih ke depannya gitu. Terus saya tuh bagian dari kelompok yang mana? Apakah saya adalah orang yang senang volunteering misalnya kayak gitu ya? Saya adalah bagian dari orang-orang yang ikut menyuarakan isu-isu misalnya kayak gitu. Jadi saya bisa relate dengan kelompok tersebut. Atau misalnya saya memang orang yang aktif di berbagai kegiatan, saya juga orang yang ya udah ikut arus aja atau kayak gimana. Jadi itu yang bikin galau. Terus rencana 3 sampai 5 tahun ke depan masih belum tahu. Apa yang ingin ditampilkan ke publik juga belum bisa kita pahami gitu. Jadi memahami diri sendiri aja tuh kadang menjadi sesuatu yang bikin galau bagi teman-teman di usia 20-an. Nah, terus selain merasa galau juga kadang kita merasa insecure. Kenapa sih? Nah, insecurity ini juga biasanya memengaruhi self esteem kita atau keberhargaan diri kita, ke rasa kita apa ya, harga diri kita itu dipengaruhi juga dengan berbagai hal. Salah tiganya berarti ya ini adalah keuangan, yaitu kita merasa keuangan kita belum stabil, ada tuntutan untuk menabung, terus juga gaya hidup yang menuntut kita harus pinter-pinter kelola keuangan, terus juga sosial, kita ngelihat kemajuan orang lain kok saya kayaknya progresnya kayak gitu ya misalnya gitu, atau yang kuliah kok teman saya yang kayaknya males-malesan bisa lulus duluan ya, kok saya yang kayak gini jadi susah banget lulusnya dan lain-lain. Terus komentar dari orang lain mengenai diri kita, kok kamu umur segini belum lulus juga, atau umur segini kok belum nikah juga, belum punya karir yang mapan dan lain-lain. Itu kan kayak banyak banget hal yang bikin kita insecure terkait dengan sosial. Terus juga apalagi kalau sampai kita minim support atau dukungan dari orang-orang terdekat. Dan yang bikin kita insecure juga bisa jadi dari diri sendiri, yaitu kurang eksplorasi, kita jadi mungkin mengalami kebosanan ya dalam hidup. Misalnya kita bekerja atau kuliah ya kayak gitu-gitu aja, kita nggak eksplorasi sehingga kita ngerasa kok saya kayak nggak ada perkembangan apapun, terus merasa sendiri, kayak nggak ada temennya, nggak ada yang mendukung. Nah itu juga bisa mempengaruhi self esteem kita dan merasa insecure gitu. Dan ini tips di quarter life crisis-nya, pertama kita perlu eksplorasi diri dulu. Mumpung nih usia 20-an tadi ya, kita ada di periode dimana kita sering coba-coba, kita sering melakukan sesuatu yang baru, merasakan pengalaman baru gitu. Jadi berikanlah kesempatan pada dirimu untuk eksplorasi diri gitu. Jadi cari tahu dan pahami diri sendiri, ikuti kegiatan self development kayak gini nih adalah salah satu cara yang bagus, langkah yang apa ya, bisa membantu kamu untuk mengeksplorasi diri dan belajar yang banyak gitu. Belajar yang banyak dalam artian belajar banyak hal apa aja yang mungkin kamu penasaran tadinya, kamu belum pengen belajar ini, kamu tiba-tiba penasaran ya belajar aja, karena belum tentu di usia 30-an, 40-an kita punya waktu dan kita punya tenaga yang banyak untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Terus ekspektasi versus realita. Nah, kita bisa set tujuan dengan SMART goal, bisa ada yang micro goals tadi sampai ke bigger goals, kita bisa pakai SMART goal ini, yaitu spesifik, kita harus tentukan goals yang spesifik, lalu measurable itu dapat diukur ya, kita bisa mengatakan ini udah tercapai atau belum itu ketika apa gitu. Jadi bisa terukur, oh ketika saya udah menghasilkan gaji sekian misalnya gitu, atau misalnya ketika saya lulus di bulan apa misalnya kayak gitu ya. Terus achievable memang bisa nggak sih dicapai gitu, apa aja yang bisa membuat kita mencapai itu. Lalu relevan dalam artian itu tuh terkait sama apa yang kita lakukan saat ini. Jadi misalnya kita lagi skripsian ya, berarti bikin SMART goal terkait dengan kelulusan, atau misalnya setelah lulus mau ngapain. Itu relevan. Jangan bikin SMART goal yang di usia 50 nanti, atau misalnya saya ketika
bekerja dan pensiun mau ngapain, nah itu nggak relevan dengan waktunya sekarang. Terus timely, jadi waktu demi waktu itu selalu dievaluasi dan juga beri untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi bukan tujuan itu ya pokoknya saya akan menjadi bos, nggak tahu kapan gitu kan. Jadi setlah goal itu yang timely, yang punya batas waktunya dan dari waktu ke waktu bisa dievaluasi. Terus yang ketiga, stop comparing. Jadi buat definisi sukses untuk diri sendiri. Karena kalau misalnya kita pakai definisi suksesnya orang lain, ya kita nggak akan bisa mencapainya. Atau ketika kita menjadikan definisi suksesnya orang lain itu adalah definisi sukses kita sendiri, mungkin itu jadi kita lower ourselves gitu ya. Jadi maksudnya kita bikinlah definisi sukses sendiri. Terus jadikan orang lain itu sebagai inspirasi bukan komparasi. Jadi ibaratnya kayak kita lomba lari, kita nggak mungkin lomba lari itu ngelihatnya tuh ke samping kanan kiri ke lawan, tapi kita pasti ngelihatnya tuh ke depan, ke finish line. Karena kalau misalnya kita ke kanan kiri ya, yang ada kita oleng terus jatuh gitu ya. Yang ada juga lawan kita menyusul gitu kan. Jadi lihat ke depan tetap, tapi jangan sampai kita merasa orang lain itu nggak ada. Orang lain tetap ada, jadikan itu inspirasi. Dan yang terakhir, talk to others. Berbagi dengan orang lain, cari bantuan profesional bila perlu. Nah, berbagi dengan orang lain ini kita seperti ini nih, misalnya di forum ini mungkin banyak banget teman-teman juga yang usia 20-an merasakan hal yang sama, ya berbagilah gitu. Apalagi di Filoid mungkin bakal membuka kesempatan untuk kamu bertanya terkait dengan masalah-masalah yang ada di hidup kamu di usia 20-an ini, dan mungkin nanti ada teman-teman yang menjawab, itu kan berarti kamu nggak sendirian, ada orang lain yang mendukung, terus juga teman-teman terdekat, keluarga, dan yang lain gitu. Dan cari bantuan profesional bila perlu, itu maksudnya adalah ketika kita memang sulit banget nih mengatasi masalah kita, mungkin kita perlu perspektif lain yang lebih netral, yaitu bisa ke bantuan profesional, yaitu psikolog, kayak gitu. Oke. Dan jadi sebenarnya kalau bisa sih jangan bilang quarter life crisis ya, tapi quarter life falling itu jadi jauh lebih positif sebenarnya. Maksudnya adalah kalau crisis itu kan kayak benar-benar masalah banget gitu ya, ya diharapkan sih nggak semasalah itu. Tapi jadikan ini quarter life falling alias sesuatu yang bikin kita tuh terpanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, kayak gitu sih. Oke, jadi sekian aja presentasi aku. Oke, mantap banget nih, Kak Opi. Bagus nih, suka quote terakhirnya, jangan disebut quarter life crisis, tapi quarter life calling. Yes. Jadi ini ya, di tweet ntar. Boleh. Oke, sebelum kita masuk sesi tanya jawab nih ya, kita mau perkenalkan dulu nih siapa sih yang jadi sponsornya untuk acara Philoid Talk ini. Jadi kita ini Philoid ID ini sebuah platform untuk tanya jawab dan sharing knowledge gitu. Jadi buat teman-teman yang kira-kira emang ngerasain nih, contohnya kayak gini, kegelisahan atau hal-hal yang sebenarnya, aduh ini sebenarnya itu apa sih, pengen tahu, bahkan mungkin hal-hal receh juga bisa coba tanyain aja di Philoid ID. Siapa tahu ada orang receh lain yang bisa ngejawab ataupun ngebantu menjawab kegelisahan teman-teman semua gitu ya. Oke. Seperti yang tadi di grup udah di-share tuh, kita bakal utamain pertanyaan dari Philoid Room dulu. Tapi ini pertanyaan dari saya nih, Kak Olpi. Kalau presentasi orang-orang umur 20-an yang ngalamin quarter life crisis tuh berapa persen sih? Apakah 4 dari 5 orang atau 3 dari 5 orang gitu? Oke. Sebenarnya banyak nggak sih? Thank you, Mas Peter. Jadi tadi ya balik lagi, karena sebenarnya quarter life crisis itu bukan suatu istilah yang ilmiah, belum sih sampai sekarang. Jadi memang penelitiannya juga masih sedikit, tapi bukan berarti nggak ada ya. Maksudnya penelitian usia 20-an itu banyak sekali. Tapi untuk dibilang quarter life crisis itu saya belum menemukan benar-benar mengenai itu ya. Karena tadi istilahnya masih belum resmi dia menjadi istilah yang ilmiah gitu. Tapi jadi intinya presentasinya saya nggak tahu berapa, tapi bisa kita lihat juga di sekitar kita, at least tadi ya yang definisinya oleh Alex Hawkes itu ada kegalauan terkait dengan finansial, karir, ya kan? At least dari kita aja deh.
ada salah satu yang kita galauin dari ketiga itu tadi gitu. Jadi menurutku banyak banget. Nah, Tinggi deh kayaknya. iya, tapi nggak semua orang merasakan itu secara bersamaan. Maksudnya adalah bisa jadi ada yang baru mulai quarter life crisisnya baru lulus kuliah, ada juga yang baru masuk usia 20-an tahun udah galaunya udah banyak banget kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ditanyain quarter life crisisnya, karena setiap orang berbeda-beda sih. Dan Iya, iya. penelitian pun biasanya itu mengacu pada satu hal yang spesifik. Jadi misalnya kegalauan terkait finansial gitu, atau Hmm, kegalauan terkait relasi, misalnya kayak gitu sih. iya, iya, iya. Menarik ya ini ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ada di Filoitrum nih. Pertanyaan dari Foni. Aktivitas-aktivitas apa aja yang harus dilakukan mahasiswa lulusan baru untuk menjaga kesehatan mental dalam tekanan QLC saat pandemi ini? Mungkin kan abis Oke. lulus, harapannya sebulan 2 bulan dapat kerja, ternyata karena pandemi ini bukannya dapat kerja malah orang perusahaan-perusahaan ngurangin karyawan gitu. Kira-kira gimana? Ada tips nggak nih, Kak Opi? Oke. Jadi ketika lulus kuliah dan pasti ini adalah sesuatu yang nggak enak banget ya. Maksudnya situasi pandemi ini adalah sesuatu yang bikin kita yang belum lulus kuliah pun atau misalnya yang lagi nggak kuliah pun ikut merasakan galau sebenarnya. Jadi wajar Mm-mm. banget ketika misalnya kita lagi mau lulus jadi maju mundur ya. Kalau kayak gitu mending kuliah aja daripada lulus terus galau gitu. Masih dapat Nah, uang tapi jajan gitu ya. betul gitu. Jadi percayalah apa yang kamu alami itu wajar banget gitu. Jadi jangan sampai merasa sendiri, merasa kayak kok kayaknya aku kasihan banget ya mau lulus nanti tapi masih masa pandemi malah jadi susah dapat kerjaan dan lain-lain Hmm. misalnya gitu. Pertama harus tahu dulu bahwa perasaan yang kita alami itu adalah wajar terjadi karena ini adalah situasi baru bagi semua orang Ya, gitu. betul. Cuman beda aja sih galaunya tuh galau apa gitu kan. Terus yang kedua, kita bisa mulai dari apa yang bisa kita lakukan dulu di rumah saat ini. Jadi misal kita lagi skripsian atau kita lagi menjelang lulus dan kita nggak tahu kapan kita bakal dapat kerjaan nih setelah lulus, kita bisa mulai dari diri sendiri. Misal apa sih yang bisa kamu lakukan? Saya nggak tahu ya jurusan kuliahnya apa. Misalnya bisa desain, kita bisa start dari diri sendiri mengerjakan desain atau misalnya open commission untuk orang lain kayak gitu. Terus misalnya kalau misalnya belum bisa dapat kerja, kita ikut-ikut kelas yang kayak kayak gini untuk nambah pengetahuan. Selain itu nambah sertifikat juga mungkin ada kalau ada yang bersertifikat. Jadi ketika misalnya kita udah jadi misalnya situasi pandeminya sudah reda, kita mau ngelamar kerja, kita udah punya skill yang beragam karena kita memanfaatkan waktu di rumah aja ini dengan lebih baik gitu. Terus yang terakhir mungkin kita nggak perlu apa ya punya kita tuh nggak perlu menuntut diri sendiri untuk bisa gitu. Kadang tuh orang bilang ya harus positive thinking dong, harus optimis gitu. Kadang kita perlu kok yang namanya refleksi ke diri sendiri bahwa oke, ini adalah situasi yang baru, ini adalah situasi yang memang mungkin bikin kita nggak nyaman, nggak perlu kita positive thinking sekarang, kita realistic thinking dulu aja gitu. Mhm. Jadi maksudnya adalah ketika kita selalu bilang bisa kok bisa, harus bisa gitu, kita justru makin stres karena pada kenyataannya memang sulit gitu. Toxic positivity ya, Teh. Betul, jadinya sih jadinya meracuni diri sendiri gitu. Jadi ketika misalnya kita galau, kita nggak tahu mau ngapain, ya udah kita akuin aja. Oke, saya hari ini ngerasa sedih banget, saya ngerasa khawatir gitu ya. Tapi cukup Hmm. di hari ini aja. Oke, cukup di hari ini aja. Apa sih yang bikin kita khawatir? Kita tulisin mungkin apa kekhawatiran-kekhawatiran kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mengurangi kekhawatiran itu. Kalaupun Iya. kita pikirin sekarang pun kita nggak tahu caranya gitu kan. Jadi apa yang bisa kita lakukan dan apa yang membuatmu merasa lebih nyaman dan mengurangi rasa khawatir itu sih. Jadi tiga tadi. Pertama akuin dulu bahwa memang wajar ya di situasi kayak gini ada kegalauan itu dan kita pastinya nggak sendiri, banyak juga di luar sana yang mengalaminya. Iya. Terus kedua, manfaatkan waktu justru di saat-saat kayak gini kita banyak-banyakin skill untuk menambah mungkin CV kita jadi lebih
banyak nih yang bisa kita lihat gitu kan, yang bisa perusahaan lihat nanti kalau misalnya pandeminya sudah reda. Terus juga yang terakhir, kita nggak perlu menuntut diri untuk selalu berhasil gitu, gitu sih. Oke, siap. Uh, jadi lebih realistis lah ya, gitu ya, untuk Mm-mm. menghadapi ini gitu. Oke, Oke. lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Felix Alfredo nih. Apakah wajar pada usia 20 Mm-mm. tahun ke atas, setelah dia sharing nih, setelah saya bekerja selama 3 tahun, saya merasakan tidak memiliki passion di bidang yang saya sedang kerjakan sekarang. Dan saya ingin switch karir dengan berkuliah lagi. Seperti contoh, saya sedang bekerja di bidang IT, tapi saya merasakan tidak bisa banyak mengembangkan diri. Tapi bila saya berada di bidang seperti hukum, ekonomi, sosial, saya merasa lebih banyak mengembangkan diri. Apakah itu termasuk quarter life crisis? Nah, bagaimana cara menghadapi dan solusi untuk hal ini? Gitu. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau di usia 20-an tadi kan banyak apa ya, periode kita nyoba-nyoba gitu. Betul. Periode yang kita tuh pengen, kayaknya nggak sesuai deh, kita tuh pengen deh coba yang ini gitu. Atau jangan-jangan ini tuh sebenarnya passion aku gitu, dan lain-lain gitu. Jadi ini adalah masa-masa kita mencoba. Ya nggak apa-apa sih kalau mau nyoba, tapi tadi ada juga di PDF yang aku share itu, Hmm. sebenarnya kita perlu tahu dulu konsekuensi yang akan kita ambil, pilihan konsekuensi dari pilihan yang akan kita ambil gitu. Jadi setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Bahkan tidak Betul. memilih pun kita ada konsekuensinya kan. Gitu. Ya. Jadi kita harus tahu dulu apakah dengan kita melepaskan karir kita itu akan menjadi konsekuensi yang lebih baik atau kayak gimana gitu. Jadi perlu Hmm. pertimbangan yang sangat matang. Terus yang kedua, selain itu kita juga tadi ini mungkin nanti Mas Peter bisa share ya tadi PDF aku ke Oke, grup. oke. Siap. Jadi kita bisa lihat yang paling sederhana deh, indikatornya itu 4E itu tadi, easy, enjoy, excel, learn, dan earn. Itu jadi kita bisa lihat apakah yang kita lakukan sekarang ini mudah kita lakukan, kita nyaman ngelakuinnya, excellent, nggak baik nggak sih hasilnya, terus juga apakah menghasilkan. Nah, kalau misalnya cuma salah satu nih, saya sih mudah sih melakukannya, IT itu bidang saya misalnya, Hmm. hasilnya baik, saya selalu dapat bonus karena saya mengerjakan dengan baik. Terus juga ini menghasilkan karena setiap bulannya saya digaji karena saya mengerjakan ini. Tapi saya nggak enjoy misalnya gitu ya. Nah itu kan 1 dari 4 yang nggak tercapai. Cara lainnya adalah kita bisa cari cara gimana kita bisa enjoy mengerjakan sesuatu yang kita tuh udah easy ngerjainnya, excellent pula, dan bisa menghasilkan gitu. Kan sayangnya kalau Hmm. misalnya dilepaskan hanya karena kita tidak enjoy gitu. Tapi balik lagi, ini pilihan ada pada diri masing-masing. Ketika misalnya memang tidak enjoy itu adalah sesuatu yang signifikan, itu bisa berpengaruh terhadap misalnya pulang ke rumah jadi stres banget. Terus Sabtu Hmm. Minggu juga harus kerja. Terus saking nggak enjoynya jadi kehidupan sosial pun jadi berkurang gitu ya, berkurang kualitasnya, jadi nggak bisa ketemu teman-teman, terus juga jadi putus pacar misalnya. Betapa aspek enjoy ini jadi sangat signifikan, dan itu membuat kamu lebih bisa mempertimbangkan, oke, ini memilih cara atau jalur yang lain akan lebih baik gitu. Jadi sebenarnya tergantung sih tadi ya, pertama konsekuensi, yang kedua dari 4E itu tadi. Ya, ya, ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan Mas Felix ya tadi ya. Uh, Terus pertanyaan selanjutnya masih dari uh, Philoid Room. Mm-mm. Kopi mau tanya, kan tadi kita harus set tujuan dengan SMART goal, salah satunya ada timely. Nah, ketika pada Mm-mm. waktu yang udah ditentukan terus nggak tercapai, kita merasa sangat gagal dan sebagainya, itu Mm-mm. gimana? Haruskah kita bikin tujuan baru? Yang mana kadang Mm-mm. ketika tujuan sederhana yang pertama tidak tercapai, sulit dan pesimis ketika harus menciptakan tujuan baru lagi. Gitu. Oke, thank you. Uh, Tadi kan timely itu artinya selain kita menetapkan kapan ini tujuannya bukan harus sih, kapan tujuannya sebaiknya tercapai, kita juga perlu mengevaluasi gitu ya. Jadi misalnya saya punya tujuan tadi, misalnya 2020 ini saya akan uh, masuk kuliah lagi gitu ya, atau melanjutin kuliah ke S2. Tapi ternyata pas di hari H pengumuman saya gagal gitu.
kita bisa mengevaluasi apa sih yang sudah saya lakukan, apa yang menurut saya di dalam kendali saya dan saya tidak melakukannya dengan baik, dan apa yang saya sudah lakukan dengan baik tapi ada hal di luar kendali saya gitu. Jadi kalau di dalam filsafat itu ada juga namanya apa ya, um, ada namanya dichotomous thinking gitu loh. Jadi ada pikiran yang kayak kalau nggak A ya B gitu. Jadi kalau kalau orang tuh ngerasa kalau saya nggak berhasil pasti saya tuh gagal gitu. Padahal belum tentu. Hmm, Ternyata ya, ya, ya. nggak berhasil, mungkin aja saya nggak keterima S2 nih. Tapi mungkin saja ketika saya menuju proses itu, saya belajar banyak hal. Saya ketemu teman baru, saya mengalami pengalaman ABCD gitu. Jadi banyak orang yang depresi justru karena tadi ada dichotomous thinking atau black and white thinking gitu. Jadi kalau nggak A ya B, kalau saya gagal nih di sini nih berarti saya tuh bodoh gitu. Saya tuh nggak berhasil dalam hal apapun misalnya kayak gitu ya. Padahal Ya. selama prosesnya mungkin kita banyak hal yang bisa kita capai gitu. Mm-mm. Nah, terus ketika misalnya di hari H-nya gitu lah ya ibaratnya, terus kita melihat, duh kok nggak tercapai ya, apa nih yang bisa kita lakukan? Apakah mengubah goalnya? Enggak, kita nggak bisa balik ke belakang dong untuk mengubah goalnya. Toh udah terjadi, ya enggak? Tapi yang perlu kita lakukan adalah evaluasi tadi. Evaluasi bahwa apa nih yang sebenarnya membuat itu ada di dalam kendali kita atau enggak. Misalnya kayak tadi, pengumuman lulus S2 atau enggak. Itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita juga. Ada porsi di luar kendali kita juga. Dalam artian itu kan juga ada faktor keberuntungan, takdir dan lain-lain ya gitu, dan itu kan di luar kuasa kita gitu. Jadi nggak perlu bersedih terus-terusan dengan ketidaktercapaian tujuan karena kita nggak hidup di masa lalu gitu. Jadi mendingan ketika misalnya kita melihat oke, ada satu hal yang gagal, kita hitung berapa banyak keberhasilan yang sudah kita lalui, terus setelah itu kita evaluasi, oke, ternyata dari satu kegagalan ini saya udah menjalani 7 keberhasilan yang lain. Itu. Dari 7 keberhasilan itu apa yang bisa saya adapt untuk hal yang ini gitu. Mungkin kedepannya saya bisa jauh lebih baik lagi kayak gitu sih. Oke, oke. Em, Kayaknya ini kan pertanyaan di komen juga cukup banyak. Kalau misalnya ntar dilanjutkan di Filoid gitu, tapi kita coba semaksimal mungkin ya. Minta tolong di Filoid, terus teman-teman dari Alpas bantu jawab gitu, bisa ya Kak Opi ya? Kalau gitu. Insya Allah bisa. Nanti teman-teman volunteer Alpas juga nanti akan saya bilang untuk coba di sharing tentang quarter life crisis-nya di Filoid ya. Iya, iya. Oke, ini pertanyaan lagi dari Room sebelum kalau misalnya sempat ke pertanyaan di komen, kita coba dulu bahas ya. Aku pernah dengar salah satu podcast, di situ dijelasin kalau salah satu yang menyebabkan meningkatnya quarter life crisis adalah mimpi kita, di mana banyak banget orang yang menyimpang dari apa mimpinya dulu karena nggak siap mengejar itu, dan karena nggak siap sama resikonya, merasa telat buat dikejar, dan ngerasa nggak yakin sama mimpinya itu. Akhirnya semua itu bikin kita lebih realistis sama kerjaan kita, yang yang akibatnya kita jadi terombang-ambing antara hal yang dipengen tapi nggak bisa dicapai sama hal yang dicapai tapi sebenarnya kita nggak pengen itu. Nah, sebaiknya gimana untuk menyikapi mimpi yang seperti itu? Apa harus ngalir aja atau memiliki ekspektasi atau kayak gimana nih? Oke. Sesuai yang saya udah share juga tadi di PDF, bahwa memang usia 20-an itu masa-masa idealismenya tuh Betul. sangat berkobar gitu ya, gitu kan. Saya kan udah kuliah ini, masa saya kerjanya nggak di bidang ini gitu, misalnya. Saya tuh nggak enjoy banget kerja di sini, tapi ini menghasilkan buat saya dan lain-lain gitu kan. Ya sebenarnya balik lagi, apa sih ideal menurut kita tuh? Toh hidup tuh nggak akan mulus gitu kan. Di usia 30-an mungkin kita punya tujuan lain dan kita akan mempertanyakan hal yang sama gitu. Jadi kita nggak pernah puas dengan diri sendiri. So, yang namanya quarter life crisis itu sekali lagi jangan dijadikan krisis, jadikanlah itu calling, jadikan itu panggilan. Nah, ketika misalnya memang kita nggak tahu apa yang sebenarnya yang kita inginkan, apakah memang itu mimpi kita yang sebenarnya, apakah memang kita harus realistis saja menjalani hidup, well kita tanya sendiri sama diri kita sendiri ya, apakah kita sanggup untuk menjalani ini untuk puluhan tahun ke depan, misal
kita pada akhirnya memilih pekerjaan yang tidak kita senangi, tapi ini sangat menghasilkan buat kita. Kita siap nggak dengan konsekuensi ketika kita terus-terusan seperti ini dan melakukan apapun, kita tidak mengevaluasi diri kita siap nggak untuk bekerja selama, kalau kerja kan biasanya kayak 30-an tahun ya misalnya, 30-an tahun sampai pensiun dengan kondisi yang kayak gini. Kita aja umurnya belum 30 tahun, udah mengalami krisis di 5 tahun terakhir kita hidup misalnya kayak gitu. Apakah kita siap untuk mengalami krisis di 30 tahun yang akan datang? Asal kita siap aja dengan konsekuensinya, nggak apa-apa. Bahwa yang mungkin nggak bisa kita capai, tapi ada hal-hal baik yang kita lalui juga, ya it's okay gitu. Jadi pilihannya adalah kita tahu dulu sebenarnya ideal menurut kita tuh apa, karena sebenarnya nggak ada yang benar-benar ideal. Banyak rencana dan banyak juga kan yang pada akhirnya tidak jadi karena hal-hal di luar kuasa kita. Misalnya nih kayak pandemi ini, banyak rencana-rencana mungkin ya sebelumnya, tapi pada akhirnya gagal atau nggak jadi, itu di luar kuasa kita kok sebenarnya. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik gitu. Jadi balik lagi semuanya, tanyakan kepada diri sendiri, kita mampu nggak untuk menanggung konsekuensinya, dan ideal itu apa sih menurut kita. Ya. Oke. Untuk pertanyaan, kira-kira dari komen, kira-kira ada yang mau dijawab nih? Bisa Kak Opi cek, kira-kira yang mana yang mau dijawab dulu? Dari siapa? Mana ya? Di komen, kira-kira yang menarik untuk dibahas, yang kira-kira di PDF nggak bisa dijawab nih. Nggak ada ya? Oke, kalau yang tadi dari Joanna Marija ini sudah terjawab ya. Jadi sebenarnya quarter life crisis itu onsetnya atau permulaannya itu beda-beda di setiap orang ya. Nggak semuanya sama di usia 22 semua atau 25 semua, nggak. Gitu. Karena masalah orang beda-beda. Terus mungkin dari Denari ini cukup panjang, coba ya. Saya ingin bertanya, jika ada seseorang dihadapkan oleh masalah yang banyak dalam satu waktu, misalnya orang ini bekerja, juga kuliah, juga masih ikut organisasi, masih ikut lomba juga, dan tiba-tiba orang itu merasa yang dikerjakan itu tidak maksimal. Harusnya orang itu merasa bisa lebih dari itu. Alhasil orang itu seperti jadi diri saya sendiri, bahkan seperti tidak ada masalah apa-apa, tapi merasa sedih tidak jelas. Kalau seperti itu harus bagaimana ya? Pertama, cukup salut dengan orang ini karena bisa ya menanggung semua beban ini gitu ya. Multitasking banget, multi talent juga nih kayaknya. Karena bekerja juga, kuliah juga, dan aktif juga. Well, sebenarnya ketika merasa tidak maksimal mengerjakan sesuatu, berarti kita itu punya batasan sendiri kan, atau ibaratnya itu high standard untuk pekerjaan kita, ya nggak? Bisa bilang nggak maksimal itu dari mana? Berarti kan kita punya standar yang tinggi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kalau simpelnya adalah lowering your standard tapi tetap realistis, bukan lowering maksudnya adalah jadi menggampangkan, enggak, tetap realistis. Yang kedua adalah kita perlu tahu dulu apakah memang, kalau ini kan jatuhnya jadi ada masalah emosi juga ya, ada nangis-nangis, ada merasa sedih kayak gitu. Jadi menurutku selain dengan lowering expectation atau standar tadi, kita juga perlu melihat kayak ada masalah emosi nih yang kita alami. Maksudnya, kenapa kita bisa jadi nangis-nangis sendiri? Ada orang yang nggak mencapai apa yang dia tuju, but it's okay, dia nggak nangis-nangis. Apa yang membedakannya? Apa yang membuat saya menjadi gampang sedih kayak gitu? Karena ini bisa jadi ada isu lain gitu, selain dari isu kita gagal terhadap sesuatu kayak gitu sih. Jadi sebenarnya apa ya, ada sisi di mana kita perlu tahu standar kita seperti apa dan apakah kita bisa set realistik. Yang SMART goal itu tadi kan pertama kan kita harus spesifik dulu. Nah, spesifiknya ini bahkan kita harus realistis loh untuk menentukannya. Gitu. Yang kedua mungkin ada isu lain yaitu terkait sama emosi tadi. Jadi harus bagaimana lowering your standards atau expectation. Yang kedua, mungkin kalau ada masalah emosi bisa ke psikolog juga, kayak gitu ya.
Oke. Oke deh, Kak Opi, ini kayaknya waktunya kita udah mau jam 5, mungkin udah mau siap-siap buka semua teman-teman di sini. Sebelum kita tutup, Sosmed. sebelum kita tutup, mau ngajak teman-teman untuk dibuka dulu dong kameranya, videonya supaya kita bisa screenshot, kita foto Foto bareng bareng, ya. Oke. dokumentasi. Juga teman-teman yang ngerasa, aduh pertanyaan belum kejawab nih yang ada di komen, bisa tanya langsung aja di Filoid di room, di situ masukin pertanyaan di situ, ntar kita coba diarahin buat teman-teman dari Alpas bantu jawab pertanyaannya ya, Kak Upi ya. Sip. Oke, udah pada dibuka belum ya ini ya kamera-kameranya? Mungkin teman-teman dari adminnya Filoid bisa bantu untuk uh, dokumentasinya. Sekali lagi, sambil nunggu teman-teman ngebuka ini, kami Filoid mau ngucapin makasih untuk pertama dari Alpas yang udah share hari ini, Thank you. sangat membukakan ya, mencerahkan. Ntar PDF-nya kita bagiin di grup juga. Terus untuk community partner, Kubik, dan juga Workspace 53, juga dari Sema Psikologi Maranatha, terima kasih. Besok kita bakal ketemu lagi ya dengan topik yang berbeda. Untuk teman-teman, udah dibuka belum nih? Sebentar. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Amin. Lumayan kan ngabuburitnya bermanfaat ya, nambah ilmu. Teman-teman semua mohon dong Tuh. videonya dibuka supaya kita bisa uh, dokumentasi. Oke. Oke deh, Kak Opi, makasih nih untuk sharingnya ya. Semoga lain kali kita bisa kerjasama lagi. Uh, Alpas dengan Kiloid. Uh, aduh, sorry. Oke, makasih untuk semuanya yang udah bertanya. Semoga bisa menambah ilmu teman-teman semua. Maaf kalau ada pertanyaan yang belum kejawab. Semoga ntar di room bisa dibantu dijawab oleh teman-teman yang ada di Filoid dan juga teman-teman di Alpha semua. Terima kasih semuanya. Selamat Amin. sore. Selamat menunggu waktu berbuka. Makasih Kak Upi. Saya terus stay safe. Sampai jumpa di lain waktu. Makasih Mas Peter, makasih Filoid ya. Ya. Bye.